Saudaraku, adakah di antara Anda yang kini didera penyakit, kecemasan, tekanan batin, atau berbagai kesulitan hidup yang tak berkesudahan? Dalam tayangan ini, kami akan mengungkapkan sebuah kalimat agung dari baginda Rasulullah SAW yang dikenal sebagai penawar bagi 99 jenis penyakit dengan kegelisahan sebagai masalah paling ringan yang dapat diatasi. Lebih dari sekedar untayan zikir biasa, kalimat ini adalah permata surgawi yang berdaya menyembuhkan sanubari. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa siapapun yang melafalkannya dengan sepenuh hati dan keyakinan teguh, niscaya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kesembuhan baik secara fisik maupun spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang kerap mencekik jiwa, tak sedikit manusia merasakan kelelahan mendalam, kegelisahan, bahkan jurang keputusasaan. Raga terasa limbung, benak dihimpit berbagai persoalan, dan hati diliputi kekosongan. Kita acap kali berlari mengejar kedamaian ke berbagai penjuru, namun yang didapat justru kehampaan dan kecewaan. Padahal, ada sebuah ungkapan mulia yang tersimpun di bibir kita, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai harta karun dari surga. Ungkapan ini tidak hanya mengusir kegelisahan, melainkan juga bertindak sebagai penawar dan penyembuh bagi 99 macan penyakit. Ungkapan sakral ini bukanlah sekadar ratapan penghibur, melainkan sebuah deklarasi tauhid yang tak tergoyahkan. Ia menggarisbawahi hakikat diri kita sebagai insan lemah, tak berdaya melakukan apapun kecuali atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung pengakuan tulus bahwa setiap aspek kehidupan, dari sakit menuju sehat, dari kemiskinan menuju kelimpahan, dan dari kesedihan menuju kebahagiaan, sepenuhnya berada dalam genggaman dan kehendak mutlak Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika seseorang melafalkan kalimat ini dengan kesadaran penuh dan keimanan mendalam, sesungguhnya ia tengah menenggelamkan segala gundah dan masalahnya ke dalam genggaman yang paling aman, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mengherankan jika para ulama dan kaum soleh di masa lampau selalu menjadikan zikir ini sebagai pilar penting dalam rutinitas ibadah harian mereka. Mereka mengucapkannya bukan hanya saat diterpa musibah atau didera ketakutan, melainkan juga dalam setiap rentang hari yang terlihat damai. Sebab mereka memahami bahwa ketentraman sejati tidak berasal dari kondisi dunia yang stabil, melainkan dari hati yang sepenuhnya menyerah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini memupuk sikap pasrah yang kokoh sekaligus membangkitkan semangat jiwa untuk terus berikhtiar. Kita sadar betul siapa sumber segala kekuatan itu. Sungguh tak terhitung banyaknya individu yang telah mengamalkan zikir ini dengan ketulusan hati, kemudian menyaksikan transformasi luar biasa dalam hidup mereka. Ada yang pulih dari penyakit menahun yang tak kunjung sembuh, ada yang mendapati rezeki berlimpah dari jalan yang tak pernah terbayangkan, tak sedikit pula yang merasakan kedamaian batin kembali setelah sekian lama dirundung kegelisahan. Karena Allah tak akan pernah mengabaikan zikir tulus yang terucap dari lubuk hati yang murni, semata-mata bergantung kepadanya. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dikasihi Allah, sebelum kita menyelami lebih jauh, saya mengajak Anda sekalian untuk melakukan sebuah tindakan sederhana namun krusial. Luangkan sedikit waktu untuk menuliskan segala keinginan, impian, harapan, dan kebutuhan Anda saat ini pada kolom komentar. Apakah Anda sedang berjuang melawan penyakit, terjerat masalah finansial, merasa letih dengan kerasnya hidup, atau sekedar merindukan ketentraman batin? Ungkapkanlah dengan jujur, seraya meniatkan ini sebagai bagian dari doa dan permohonan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui tayangan ini dan zikir yang kita kupas, Allah memudahkan segala jalan keluar dari setiap kesulitan yang Anda hadapi. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Kerap kali manusia mencari solusi atas permasalahan mereka di luar diri. Mereka berpikir bahwa segala kesulitan akan sirna jika memiliki kekayaan, posisi tinggi, jaringan luas, atau kecanggihan teknologi. Namun, hakikatnya, kedamaian hati dan kesembuhan paripurna tidak bersumber dari faktor eksternal, melainkan dari kedalaman jiwa yang yakin dan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Maka, kalimat agung ini hadir sebagai jembatan yang menghubungkan hati yang rapuh dengan kekuatan ilahi yang tiada batas. Ini bukan sekadar mantra tanpa arti, melainkan untayan zikir syarat makna yang apabila diresapi dan diamalkan, sanggup mengubah alur kehidupan seseorang. Anda pun saudaraku dapat menyaksikan bagaimana banyak orang yang telah mengamalkan zikir ini dengan tulus hati, kemudian mengalami transformasi nyata dalam hidup mereka. Beberapa di antaranya telah sembuh dari penyakit kronis yang sulit diobati. Ada pula yang dianugerahi rezeki tak terduga, dan tak sedikit yang kembali menemukan ketentraman batin setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kegelisahan. Ini karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa tulus yang terucap dari hati hambanya yang benar-benar bersandar hanya kepadanya semata. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang senantiasa diberkahi Allah, ungkapan ini mengajarkan hakikat bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sekuat apapun kita berjuang, hasilnya tetap bergantung pada izin dan kehendak Allah, sang pelembut hati di tengah topan ujian, sekaligus peneguh jiwa saat raga terasa ringkih. Setiap lafadznya menyimpan vibrasi kekuatan samawi yang mengalir kepada mereka yang sungguh-sungguh memohon pertolongannya. Apabila saat ini Anda merasa terbebani dalam menjalani hari-hari, cobalah luangkan waktu setiap fajar dan senja untuk melafalkan kalimat ini secara perlahan, dengan hati yang khusyuk dan tulus. Hindari ketergesaan, resapi setiap suku katanya, pupuk keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat dan mendengar segala keluh kesah Anda. Saudaraku, percayalah bahwa kekuatan untuk pulih, untuk bangkit, untuk meraih keberhasilan, dan untuk terus melangkah maju bersemayam pada mereka yang hatinya sepenuhnya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini juga menjadi penawar keputusasaan, karena keputusasaan merupakan manifestasi ketidakpercayaan akan kuasa Allah dalam mengubah setiap keadaan. Maka, siapapun yang secara konsisten mengamalkan kalimat ini, ia seolah-olah tengah memutus ketergantungan dari semua makhluk dan hanya menambatkan harapannya pada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah. Disinilah tersembunyi rahasia kekuatannya yang membawa kita kembali pada hakikat penciptaan, bahwa kita hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Rob yang maha mampu atas segala sesuatu. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dilimpahi rahmat Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kalimat ini sebagai kanzun min kunuzul jannah, harta karun dari perbendaharaan surga. Ini bukanlah ucapan biasa. Harta karun menyiratkan sesuatu yang amat bernilai, tersembunyi, dan tidak sembarangan orang dapat memperolehnya. Oleh sebab itu, siapapun yang tekun melafalkannya dengan penuh peresapan makna, sejatinya ia tengah menggali permata spiritual yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia ini. Subhanallah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebagian ulama menerangkan bahwa kalimat ini adalah manifestasi tauhid dalam bentuk amalan lisan yang menyatukan keyakinan kita bahwa tiada daya untuk menjauhi kemaksiatan dan tiada kekuatan untuk menjalankan ketaatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Maka, bila mana kita merasa lemah dalam beribadah atau mudah tergelincir pada dosa, bacalah kalimat ini. Sebab, ia akan mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk berubah bukan berasal dari diri sendiri, melainkan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang rutin berzikir dengan kalimat ini akan lebih lapang dada dalam menerima takdir. Ia tidak akan berkeluh kesah saat diuji, pun tidak akan menyombongkan diri ketika dilimpahi nikmat. Mereka memahami bahwa segala kekuatan yang dimiliki hanyalah titipan. Apabila Allah berkehendak, semuanya bisa lenyap dalam sekejap mata. Oleh karena itu, zikir ini berfungsi sebagai penyeimbang jiwa antara kesabaran dan rasa syukur, antara ikhtiar dan tawakal.
Kala hati dipenuhi ratapan, bibir terasa berat bersyukur, dan benak diselimuti kecemasan, pada saat itulah kalimat ini tampil sebagai penawar mujarab. Lafalkanlah kalimat ini dengan ketulusan secara perlahan. Jangan tergesa-gesa, resapilah maknanya. Sadarilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada Allah yang Maha Penolong, yang Maha Mengetahui, lagi Maha Penyayang. Tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, termasuk penderitaan yang Anda sembunyikan dari halayak. Mungkin sebagian orang akan bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan untaian kata ini bisa menyembuhkan penyakit? Jawabannya adalah karena kalimat ini melampaui sekadar ucapan biasa. Ia adalah doa, representasi keyakinan teguh, dan bentuk penyerahan diri mutlak kepada Allah. Dalam ranah medis modern pun, kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Terlebih lagi dalam dimensi rohani, di mana jiwa yang kuat akan melimpahkan kekuatan luar biasa pada tubuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah nyata yang membuktikan mukjizat dari zikir agung ini. Diceritakan ada seorang penderita lumpuh yang mulai mampu menggerakkan tubuhnya setelah melafalkan zikir ini ratusan kali dengan keyakinan penuh. Ada pula seorang ibu yang putranya terbaring koma, tak henti-hentinya membacakan kalimat ini di sisi ranjang anaknya, dan sang anak perlahan-lahan kembali sadar. Apakah semua ini sekadar kebetulan? Tentu saja tidak. Ini adalah wujud pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Atas dasar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan An-Nasai, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang berarti tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka kalimat itu akan menjadi penawar baginya dari 99 jenis penyakit, dan yang paling ringan diantaranya adalah kegelisahan. Betapa dahsyatnya efek kalimat ini hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutnya sebagai obat, bukan hanya untuk 1 atau 2, melainkan hampir 100 jenis penyakit. Oleh karena itu, janganlah meremehkan keampuhannya, sebab di balik lafaz yang tampak sederhana ini tersimpan energi yang tak terhingga. Penyakit yang dimaksud dalam hadis ini meliputi gangguan lahiriah dan batiniah. Penyakit lahiriah mencakup berbagai gangguan pada tubuh seperti demam, tekanan darah tinggi, masalah jantung, kanker, dan aneka rupa lainnya. Sementara itu, penyakit batiniah adalah yang menyerang jiwa dan hati seperti kegelisahan, ketakutan berlebih, iri hati, dengki, kesombongan, kemalasan dalam beribadah, kekerasan hati, hingga gangguan mental. Kalimat ini berfungsi sebagai penawar karena ia mengikat rohani kita dengan kekuatan ilahi yang menyembuhkan dari relung terdalam diri. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang senantiasa diberkahi Allah, adapun tata cara pengamalannya sangatlah sederhana, namun menuntut ketekunan, keistiqomahan, dan keyakinan teguh kepada Allah. Lafalkanlah kalimat agung ini, la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah berulang kali, setidaknya 100 kali setiap pagi dan 100 kali setiap malam. Anda juga bisa membacanya 313 kali atau 1000 kali pada waktu-waktu istimewa, seperti sepertiga malam terakhir. Bacalah dengan kesadaran penuh dan jika memungkinkan, tiupkanlah pada air lalu minum. Niatkan sebagai penawar. Ingat, selalu iringi zikir ini dengan upaya medis yang diperlukan, karena tawakal sama sekali tidak meniadakan ikhtiar. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, kehidupan ini tak pernah luput dari tantangan, namun Allah telah membekali kita dengan senjata rahasia, zikir. Dan salah satu zikir paling agung itu adalah la haula wala quwata illa billah. Jangan biarkan lisan Anda kering tanpa melafalkannya. Jangan biarkan hati Anda hampa dari maknanya. Sebab, boleh jadi dalam kalimat inilah Allah telah mempersiapkan solusi bagi segala kegundahan Anda. Semoga setiap lafaz yang Anda ucapkan menjadi gerbang menuju kesembuhan, ketentraman, dan keberkahan dalam hidup. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Sebelum kami mengakhiri, silahkan saudaraku dapat menuliskan Qobil tuh di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe juga. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, mohon sebarkanlah kepada keluarga dan kerabat yang membutuhkan. Demikian, semoga berkah dan membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, adakah di antara Anda yang kini didera penyakit, kecemasan, tekanan batin, atau berbagai kesulitan hidup yang tak berkesudahan? Dalam tayangan ini, kami akan mengungkapkan sebuah kalimat agung dari baginda Rasulullah SAW yang dikenal sebagai penawar bagi 99 jenis penyakit dengan kegelisahan sebagai masalah paling ringan yang dapat diatasi. Lebih dari sekedar untayan zikir biasa, kalimat ini adalah permata surgawi yang berdaya menyembuhkan sanubari. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa siapapun yang melafalkannya dengan sepenuh hati dan keyakinan teguh, niscaya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kesembuhan baik secara fisik maupun spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang kerap mencekik jiwa, tak sedikit manusia merasakan kelelahan mendalam, kegelisahan, bahkan jurang keputusasaan. Raga terasa limbung, benak dihimpit berbagai persoalan, dan hati diliputi kekosongan. Kita acap kali berlari mengejar kedamaian ke berbagai penjuru, namun yang didapat justru kehampaan dan kecewaan. Padahal, ada sebuah ungkapan mulia yang tersimpun di bibir kita, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai harta karun dari surga. Ungkapan ini tidak hanya mengusir kegelisahan, melainkan juga bertindak sebagai penawar dan penyembuh bagi 99 macam penyakit. Ungkapan sakral ini bukanlah sekadar ratapan penghibur, melainkan sebuah deklarasi tauhid yang tak tergoyahkan. Ia menggarisbawahi hakikat diri kita sebagai insan lemah, tak berdaya melakukan apapun kecuali atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung pengakuan tulus bahwa setiap aspek kehidupan, dari sakit menuju sehat, dari kemiskinan menuju kelimpahan, dan dari kesedihan menuju kebahagiaan, sepenuhnya berada dalam genggaman dan kehendak mutlak Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika seseorang melafalkan kalimat ini dengan kesadaran penuh dan keimanan mendalam, sesungguhnya ia tengah menenggelamkan segala gundah dan masalahnya ke dalam genggaman yang paling aman, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mengherankan jika para ulama dan kaum soleh di masa lampau selalu menjadikan zikir ini sebagai pilar penting dalam rutinitas ibadah harian mereka. Mereka mengucapkannya bukan hanya saat diterpa musibah atau didera ketakutan, melainkan juga dalam setiap rentang hari yang terlihat damai. Sebab mereka memahami bahwa ketentraman sejati tidak berasal dari kondisi dunia yang stabil, melainkan dari hati yang sepenuhnya menyerah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini memupuk sikap pasrah yang kokoh sekaligus membangkitkan semangat jiwa untuk terus berikhtiar. Kita sadar betul siapa sumber segala kekuatan itu. Sungguh tak terhitung banyaknya individu yang telah mengamalkan zikir ini dengan ketulusan hati, kemudian menyaksikan transformasi luar biasa dalam hidup mereka. Ada yang pulih dari penyakit menahun yang tak kunjung sembuh, ada yang mendapati rezeki berlimpah dari jalan yang tak pernah terbayangkan, tak sedikit pula yang merasakan kedamaian batin kembali setelah sekian lama dirundung kegelisahan. Karena Allah tak akan pernah mengabaikan zikir tulus yang terucap dari lubuk hati yang murni, semata-mata bergantung kepadanya.
Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dikasihi Allah, sebelum kita menyelami lebih jauh, saya mengajak Anda sekalian untuk melakukan sebuah tindakan sederhana namun krusial. Luangkan sedikit waktu untuk menuliskan segala keinginan, impian, harapan, dan kebutuhan Anda saat ini pada kolom komentar. Apakah Anda sedang berjuang melawan penyakit, terjerat masalah finansial, merasa letih dengan kerasnya hidup, atau sekedar merindukan ketentraman batin? Ungkapkanlah dengan jujur, seraya meniatkan ini sebagai bagian dari doa dan permohonan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui tayangan ini dan zikir yang kita kupas, Allah memudahkan segala jalan keluar dari setiap kesulitan yang Anda hadapi. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kerap kali manusia mencari solusi atas permasalahan mereka di luar diri. Mereka berpikir bahwa segala kesulitan akan sirna jika memiliki kekayaan, posisi tinggi, jaringan luas, atau kecanggihan teknologi. Namun, hakikatnya, kedamaian hati dan kesembuhan paripurna tidak bersumber dari faktor eksternal, melainkan dari kedalaman jiwa yang yakin dan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Maka, kalimat agung ini hadir sebagai jembatan yang menghubungkan hati yang rapuh dengan kekuatan ilahi yang tiada batas. Ini bukan sekadar mantra tanpa arti, melainkan untayan zikir syarat makna yang apabila diresapi dan diamalkan, sanggup mengubah alur kehidupan seseorang. Anda pun saudaraku dapat menyaksikan bagaimana banyak orang yang telah mengamalkan zikir ini dengan tulus hati, kemudian mengalami transformasi nyata dalam hidup mereka. Beberapa di antaranya telah sembuh dari penyakit kronis yang sulit diobati. Ada pula yang dianugerahi rezeki tak terduga, dan tak sedikit yang kembali menemukan ketentraman batin setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kegelisahan. Ini karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa tulus yang terucap dari hati hambanya yang benar-benar bersandar hanya kepadanya semata. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang senantiasa diberkahi Allah, ungkapan ini mengajarkan hakikat bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sekuat apapun kita berjuang, hasilnya tetap bergantung pada izin dan kehendak Allah, Sang Pelembut hati di tengah topan ujian, sekaligus peneguh jiwa saat raga terasa ringkih. Setiap lafadznya menyimpan vibrasi kekuatan samawi yang mengalir kepada mereka yang sungguh-sungguh memohon pertolongannya. Apabila saat ini Anda merasa terbebani dalam menjalani hari-hari, cobalah luangkan waktu setiap fajar dan senja untuk melafalkan kalimat ini secara perlahan, dengan hati yang khusyuk dan tulus. Hindari ketergesaan, resapi setiap suku katanya, pupuk keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat dan mendengar segala keluh kesah Anda. Saudaraku, percayalah bahwa kekuatan untuk pulih, untuk bangkit, untuk meraih keberhasilan, dan untuk terus melangkah maju bersemayam pada mereka yang hatinya sepenuhnya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini juga menjadi penawar keputusasaan, karena keputusasaan merupakan manifestasi ketidakpercayaan akan kuasa Allah dalam mengubah setiap keadaan. Maka, siapapun yang secara konsisten mengamalkan kalimat ini, ia seolah-olah tengah memutus ketergantungan dari semua makhluk dan hanya menambatkan harapannya pada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah. Disinilah tersembunyi rahasia kekuatannya yang membawa kita kembali pada hakikat penciptaan, bahwa kita hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Rob yang maha mampu atas segala sesuatu. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dilimpahi rahmat Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kalimat ini sebagai kanzun min kunuzul jannah, harta karun dari perbendaharaan surga. Ini bukanlah ucapan biasa. Harta karun menyiratkan sesuatu yang amat bernilai, tersembunyi, dan tidak sembarangan orang dapat memperolehnya. Oleh sebab itu, siapapun yang tekun melafalkannya dengan penuh peresapan makna, sejatinya ia tengah menggali permata spiritual yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia ini. Subhanallah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebagian ulama menerangkan bahwa kalimat ini adalah manifestasi tauhid dalam bentuk amalan lisan yang menyatukan keyakinan kita bahwa tiada daya untuk menjauhi kemaksiatan dan tiada kekuatan untuk menjalankan ketaatan, melainkan hanya dengan pertolongan Allah.
Maka, bila mana kita merasa lemah dalam beribadah atau mudah tergelincir pada dosa, bacalah kalimat ini. Sebab, ia akan mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk berubah bukan berasal dari diri sendiri, melainkan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang rutin berzikir dengan kalimat ini akan lebih lapang dada dalam menerima takdir. Ia tidak akan berkeluh kesah saat diuji, pun tidak akan menyombongkan diri ketika dilimpahi nikmat. Mereka memahami bahwa segala kekuatan yang dimiliki hanyalah titipan. Apabila Allah berkehendak, semuanya bisa lenyap dalam sekejap mata. Oleh karena itu, zikir ini berfungsi sebagai penyeimbang jiwa antara kesabaran dan rasa syukur, antara ikhtiar dan tawakal. Kala hati dipenuhi ratapan, bibir terasa berat bersyukur, dan benak diselimuti kecemasan, pada saat itulah kalimat ini tampil sebagai penawar mujarab. Lafalkanlah kalimat ini dengan ketulusan secara perlahan. Jangan tergesa-gesa, resapilah maknanya. Sadarilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada Allah yang Maha Penolong, yang Maha Mengetahui, lagi Maha Penyayang. Tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, termasuk penderitaan yang Anda sembunyikan dari halayak. Mungkin sebagian orang akan bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan untaian kata ini bisa menyembuhkan penyakit? Jawabannya adalah karena kalimat ini melampaui sekadar ucapan biasa. Ia adalah doa, representasi keyakinan teguh, dan bentuk penyerahan diri mutlak kepada Allah. Dalam ranah medis modern pun, kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Terlebih lagi dalam dimensi rohani, di mana jiwa yang kuat akan melimpahkan kekuatan luar biasa pada tubuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah nyata yang membuktikan mukjizat dari zikir agung ini. Diceritakan ada seorang penderita lumpuh yang mulai mampu menggerakkan tubuhnya setelah melafalkan zikir ini ratusan kali dengan keyakinan penuh. Ada pula seorang ibu yang putranya terbaring koma, tak henti-hentinya membacakan kalimat ini di sisi ranjang anaknya, dan sang anak perlahan-lahan kembali sadar. Apakah semua ini sekadar kebetulan? Tentu saja tidak. Ini adalah wujud pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Atas dasar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan An-Nasai, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang berarti tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka kalimat itu akan menjadi penawar baginya dari 99 jenis penyakit, dan yang paling ringan diantaranya adalah kegelisahan. Betapa dahsyatnya efek kalimat ini hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutnya sebagai obat, bukan hanya untuk 1 atau 2, melainkan hampir 100 jenis penyakit. Oleh karena itu, janganlah meremehkan keampuhannya, sebab di balik lafaz yang tampak sederhana ini tersimpan energi yang tak terhingga. Penyakit yang dimaksud dalam hadis ini meliputi gangguan lahiriah dan batiniah. Penyakit lahiriah mencakup berbagai gangguan pada tubuh seperti demam, tekanan darah tinggi, masalah jantung, kanker, dan aneka rupa lainnya. Sementara itu, penyakit batiniah adalah yang menyerang jiwa dan hati seperti kegelisahan, ketakutan berlebih, iri hati, dengki, kesombongan, kemalasan dalam beribadah, kekerasan hati, hingga gangguan mental. Kalimat ini berfungsi sebagai penawar karena ia mengikat rohani kita dengan kekuatan ilahi yang menyembuhkan dari relung terdalam diri. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang senantiasa diberkahi Allah, adapun tata cara pengamalannya sangatlah sederhana, namun menuntut ketekunan, keistiqomahan, dan keyakinan teguh kepada Allah. Lafalkanlah kalimat agung ini, la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah berulang kali, setidaknya 100 kali setiap pagi dan 100 kali setiap malam. Anda juga bisa membacanya 313 kali atau 1000 kali pada waktu-waktu istimewa, seperti sepertiga malam terakhir. Bacalah dengan kesadaran penuh dan juga memungkinkan, tiupkanlah pada air lalu minum. Niatkan sebagai penawar. Ingat, selalu iringi zikir ini dengan upaya medis yang diperlukan, karena tawakal sama sekali tidak meniadakan ikhtiar. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, kehidupan ini tak pernah luput dari tantangan, namun Allah telah membekali kita dengan senjata rahasia, zikir.
Dan salah satu zikir paling agung itu adalah La haula wala quwata illa billah. Jangan biarkan lisan Anda kering tanpa melafalkannya. Jangan biarkan hati Anda hampa dari maknanya. Sebab, boleh jadi dalam kalimat inilah Allah telah mempersiapkan solusi bagi segala kegundahan Anda. Semoga setiap lafaz yang Anda ucapkan menjadi gerbang menuju kesembuhan, ketentraman, dan keberkahan dalam hidup. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami mengakhiri, silahkan saudaraku dapat menuliskan Qabiltu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe juga. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, mohon sebarkanlah kepada keluarga dan kerabat yang membutuhkan. Demikian, semoga berkah dan membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, adakah di antara Anda yang kini didera penyakit, kecemasan, tekanan batin, atau berbagai kesulitan hidup yang tak berkesudahan? Dalam tayangan ini, kami akan mengungkapkan sebuah kalimat agung dari baginda Rasulullah SAW yang dikenal sebagai penawar bagi 99 jenis penyakit dengan kegelisahan sebagai masalah paling ringan yang dapat diatasi. Lebih dari sekedar untayan zikir biasa, kalimat ini adalah permata surgawi yang berdaya menyembuhkan sanubari. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa siapapun yang melafalkannya dengan sepenuh hati dan keyakinan teguh, niscaya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kesembuhan baik secara fisik maupun spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang kerap mencekik jiwa, tak sedikit manusia merasakan kelelahan mendalam, kegelisahan, bahkan jurang keputusasaan. Raga terasa limbung, benak dihimpit berbagai persoalan, dan hati diliputi kekosongan. Kita acap kali berlari mengejar kedamaian ke berbagai penjuru, namun yang didapat justru kehampaan dan kecewaan. Padahal, ada sebuah ungkapan mulia yang tersimpun di bibir kita, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai harta karun dari surga. Ungkapan ini tidak hanya mengusir kegelisahan, melainkan juga bertindak sebagai penawar dan penyembuh bagi 99 macan penyakit. Ungkapan sakral ini bukanlah sekadar ratapan penghibur, melainkan sebuah deklarasi tauhid yang tak tergoyahkan. Ia menggarisbawahi hakikat diri kita sebagai insan lemah, tak berdaya melakukan apapun kecuali atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung pengakuan tulus bahwa setiap aspek kehidupan, dari sakit menuju sehat, dari kemiskinan menuju kelimpahan, dan dari kesedihan menuju kebahagiaan, sepenuhnya berada dalam genggaman dan kehendak mutlak Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika seseorang melafalkan kalimat ini dengan kesadaran penuh dan keimanan mendalam, sesungguhnya ia tengah menenggelamkan segala gundah dan masalahnya ke dalam genggaman yang paling aman, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mengherankan jika para ulama dan kaum soleh di masa lampau selalu menjadikan zikir ini sebagai pilar penting dalam rutinitas ibadah harian mereka. Mereka mengucapkannya bukan hanya saat diterpa musibah atau didera ketakutan, melainkan juga dalam setiap rentang hari yang terlihat damai. Sebab mereka memahami bahwa ketentraman sejati tidak berasal dari kondisi dunia yang stabil, melainkan dari hati yang sepenuhnya menyerah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini memupuk sikap pasrah yang kokoh sekaligus membangkitkan semangat jiwa untuk terus berikhtiar. Kita sadar betul siapa sumber segala kekuatan itu. Sungguh tak terhitung banyaknya individu yang telah mengamalkan zikir ini dengan ketulusan hati, kemudian menyaksikan transformasi luar biasa dalam hidup mereka. Ada yang pulih dari penyakit menahun yang tak kunjung sembuh,
Ada yang mendapati rezeki berlimpah dari jalan yang tak pernah terbayangkan, tak sedikit pula yang merasakan kedamaian batin kembali setelah sekian lama dirundung kegelisahan. Karena Allah tak akan pernah mengabaikan zikir tulus yang terucap dari lubuk hati yang murni semata-mata bergantung kepadanya. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dikasihi Allah, sebelum kita menyelami lebih jauh, saya mengajak Anda sekalian untuk melakukan sebuah tindakan sederhana namun krusial. Luangkan sedikit waktu untuk menuliskan segala keinginan, impian, harapan, dan kebutuhan Anda saat ini pada kolom komentar. Apakah Anda sedang berjuang melawan penyakit, terjerat masalah finansial, merasa letih dengan kerasnya hidup, atau sekedar merindukan ketentraman batin? Ungkapkanlah dengan jujur, seraya meniatkan ini sebagai bagian dari doa dan permohonan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui tayangan ini dan zikir yang kita kupas, Allah memudahkan segala jalan keluar dari setiap kesulitan yang Anda hadapi. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kerap kali manusia mencari solusi atas permasalahan mereka di luar diri. Mereka berpikir bahwa segala kesulitan akan sirna jika memiliki kekayaan, posisi tinggi, jaringan luas, atau kecanggihan teknologi. Namun, hakikatnya, kedamaian hati dan kesembuhan paripurna tidak bersumber dari faktor eksternal, melainkan dari kedalaman jiwa yang yakin dan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Maka, kalimat agung ini hadir sebagai jembatan yang menghubungkan hati yang rapuh dengan kekuatan ilahi yang tiada batas. Ini bukan sekadar mantra tanpa arti, melainkan untayan zikir syarat makna yang apabila diresapi dan diamalkan, sanggup mengubah alur kehidupan seseorang. Anda pun saudaraku dapat menyaksikan bagaimana banyak orang yang telah mengamalkan zikir ini dengan tulus hati, kemudian mengalami transformasi nyata dalam hidup mereka. Beberapa di antaranya telah sembuh dari penyakit kronis yang sulit diobati. Ada pula yang dianugerahi rezeki tak terduga, dan tak sedikit yang kembali menemukan ketentraman batin setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kegelisahan. Ini karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa tulus yang terucap dari hati hambanya yang benar-benar bersandar hanya kepadanya semata. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang senantiasa diberkahi Allah, ungkapan ini mengajarkan hakikat bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sekuat apapun kita berjuang, hasilnya tetap bergantung pada izin dan kehendak Allah, Sang Pelembut hati di tengah topan ujian, sekaligus peneguh jiwa saat raga terasa ringkih. Setiap lafadznya menyimpan vibrasi kekuatan samawi yang mengalir kepada mereka yang sungguh-sungguh memohon pertolongannya. Apabila saat ini Anda merasa terbebani dalam menjalani hari-hari, cobalah luangkan waktu setiap fajar dan senja untuk melafalkan kalimat ini secara perlahan, dengan hati yang khusyuk dan tulus. Hindari ketergesaan, resapi setiap suku katanya, pupuk keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat dan mendengar segala keluh kesah Anda. Saudaraku, percayalah bahwa kekuatan untuk pulih, untuk bangkit, untuk meraih keberhasilan, dan untuk terus melangkah maju bersemayam pada mereka yang hatinya sepenuhnya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini juga menjadi penawar keputusasaan, karena keputusasaan merupakan manifestasi ketidakpercayaan akan kuasa Allah dalam mengubah setiap keadaan. Maka, siapapun yang secara konsisten mengamalkan kalimat ini, ia seolah-olah tengah memutus ketergantungan dari semua makhluk dan hanya menambatkan harapannya pada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah. Disinilah tersembunyi rahasia kekuatannya yang membawa kita kembali pada hakikat penciptaan, bahwa kita hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Rob yang maha mampu atas segala sesuatu. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dilimpahi rahmat Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kalimat ini sebagai kanzun min kunuzul jannah, harta karun dari perbendaharaan surga. Ini bukanlah ucapan biasa. Harta karun menyiratkan sesuatu yang amat bernilai, tersembunyi, dan tidak sembarangan orang dapat memperolehnya. Oleh sebab itu, siapapun yang tekun melafalkannya dengan penuh peresapan makna, sejatinya ia tengah menggali permata spiritual yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia ini.
Subhanallah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebagian ulama menerangkan bahwa kalimat ini adalah manifestasi tauhid dalam bentuk amalan lisan yang menyatukan keyakinan kita bahwa tiada daya untuk menjauhi kemaksiatan dan tiada kekuatan untuk menjalankan ketaatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Maka, bila mana kita merasa lemah dalam beribadah atau mudah tergelincir pada dosa, bacalah kalimat ini. Sebab, ia akan mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk berubah bukan berasal dari diri sendiri, melainkan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang rutin berzikir dengan kalimat ini akan lebih lapang dada dalam menerima takdir. Ia tidak akan berkeluh kesah saat diuji, pun tidak akan menyombongkan diri ketika dilimpahi nikmat. Mereka memahami bahwa segala kekuatan yang dimiliki hanyalah titipan. Apabila Allah berkehendak, semuanya bisa lenyap dalam sekejap mata. Oleh karena itu, zikir ini berfungsi sebagai penyeimbang jiwa antara kesabaran dan rasa syukur, antara ikhtiar dan tawakal. Kala hati dipenuhi ratapan, bibir terasa berat bersyukur, dan benak diselimuti kecemasan, pada saat itulah kalimat ini tampil sebagai penawar mujarab. Lafalkanlah kalimat ini dengan ketulusan secara perlahan. Jangan tergesa-gesa, resapilah maknanya. Sadarilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada Allah yang Maha Penolong, yang Maha Mengetahui, lagi Maha Penyayang. Tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, termasuk penderitaan yang Anda sembunyikan dari halayak. Mungkin sebagian orang akan bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan untaian kata ini bisa menyembuhkan penyakit? Jawabannya adalah karena kalimat ini melampaui sekadar ucapan biasa. Ia adalah doa, representasi keyakinan teguh, dan bentuk penyerahan diri mutlak kepada Allah. Dalam ranah medis modern pun, kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Terlebih lagi dalam dimensi rohani, di mana jiwa yang kuat akan melimpahkan kekuatan luar biasa pada tubuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah nyata yang membuktikan mukjizat dari zikir agung ini. Diceritakan ada seorang penderita lumpuh yang mulai mampu menggerakkan tubuhnya setelah melafalkan zikir ini ratusan kali dengan keyakinan penuh. Ada pula seorang ibu yang putranya terbaring koma, tak henti-hentinya membacakan kalimat ini di sisi ranjang anaknya, dan sang anak perlahan-lahan kembali sadar. Apakah semua ini sekadar kebetulan? Tentu saja tidak. Ini adalah wujud pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Atas dasar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan An-Nasai, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang berarti tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka kalimat itu akan menjadi penawar baginya dari 99 jenis penyakit, dan yang paling ringan diantaranya adalah kegelisahan. Betapa dahsyatnya efek kalimat ini hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutnya sebagai obat, bukan hanya untuk satu atau dua, melainkan hampir 100 jenis penyakit. Oleh karena itu, janganlah meremehkan keampuhannya, sebab di balik lafaz yang tampak sederhana ini tersimpan energi yang tak terhingga. Penyakit yang dimaksud dalam hadis ini meliputi gangguan lahiriah dan batiniah. Penyakit lahiriah mencakup berbagai gangguan pada tubuh seperti demam, tekanan darah tinggi, masalah jantung, kanker, dan aneka rupa lainnya. Sementara itu, penyakit batiniah adalah yang menyerang jiwa dan hati seperti kegelisahan, ketakutan berlebih, iri hati, dengki, kesombongan, kemalasan dalam beribadah, kekerasan hati, hingga gangguan mental. Kalimat ini berfungsi sebagai penawar karena ia mengikat rohani kita dengan kekuatan ilahi yang menyembuhkan dari relung terdalam diri. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang senantiasa diberkahi Allah, adapun tata cara pengamalannya sangatlah sederhana, namun menuntut ketekunan, keistiqomahan, dan keyakinan teguh kepada Allah. Lafalkanlah kalimat agung ini, la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah berulang kali, setidaknya 100 kali setiap pagi dan 100 kali setiap malam.
Anda juga bisa membacanya 313 kali atau 1000 kali pada waktu-waktu istimewa, seperti sepertiga malam terakhir. Bacalah dengan kesadaran penuh dan jika memungkinkan, tiupkanlah pada air lalu minum. Niatkan sebagai penawar. Ingat, selalu iringi zikir ini dengan upaya medis yang diperlukan, karena tawakal sama sekali tidak meniadakan ikhtiar. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, kehidupan ini tak pernah luput dari tantangan, namun Allah telah membekali kita dengan senjata rahasia, zikir. Dan salah satu zikir paling agung itu adalah La haula wala quwata illa billah. Jangan biarkan lisan Anda kering tanpa melafalkannya. Jangan biarkan hati Anda hampa dari maknanya. Sebab, boleh jadi dalam kalimat inilah Allah telah mempersiapkan solusi bagi segala kegundahan Anda. Semoga setiap lafaz yang Anda ucapkan menjadi gerbang menuju kesembuhan, ketentraman, dan keberkahan dalam hidup. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami mengakhiri, silakan saudaraku dapat menuliskan Qabiltu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe juga. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, mohon sebarkanlah kepada keluarga dan kerabat yang membutuhkan. Demikian, semoga berkah dan membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, adakah di antara Anda yang kini didera penyakit, kecemasan, tekanan batin, atau berbagai kesulitan hidup yang tak berkesudahan? Dalam tayangan ini, kami akan mengungkapkan sebuah kalimat agung dari baginda Rasulullah SAW yang dikenal sebagai penawar bagi 99 jenis penyakit dengan kegelisahan sebagai masalah paling ringan yang dapat diatasi. Lebih dari sekedar untayan zikir biasa, kalimat ini adalah permata surgawi yang berdaya menyembuhkan sanubari. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa siapapun yang melafalkannya dengan sepenuh hati dan keyakinan teguh, niscaya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kesembuhan baik secara fisik maupun spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang kerap mencekik jiwa, tak sedikit manusia merasakan kelelahan mendalam, kegelisahan, bahkan jurang keputusasaan. Raga terasa limbung, benak dihimpit berbagai persoalan, dan hati diliputi kekosongan. Kita acap kali berlari mengejar kedamaian ke berbagai penjuru, namun yang didapat justru kehampaan dan kecewaan. Padahal, ada sebuah ungkapan mulia yang tersimpun di bibir kita, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai harta karun dari surga. Ungkapan ini tidak hanya mengusir kegelisahan, melainkan juga bertindak sebagai penawar dan penyembuh bagi 99 macan penyakit. Ungkapan sakral ini bukanlah sekadar ratapan penghibur, melainkan sebuah deklarasi tauhid yang tak tergoyahkan. Ia menggarisbawahi hakikat diri kita sebagai insan lemah, tak berdaya melakukan apapun kecuali atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung pengakuan tulus bahwa setiap aspek kehidupan, dari sakit menuju sehat, dari kemiskinan menuju kelimpahan, dan dari kesedihan menuju kebahagiaan, sepenuhnya berada dalam genggaman dan kehendak mutlak Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika seseorang melafalkan kalimat ini dengan kesadaran penuh dan keimanan mendalam, sesungguhnya ia tengah menenggelamkan segala gundah dan masalahnya ke dalam genggaman yang paling aman, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mengherankan jika para ulama dan kaum soleh di masa lampau selalu menjadikan zikir ini sebagai pilar penting dalam rutinitas ibadah harian mereka. Mereka mengucapkannya bukan hanya saat diterpa musibah atau didera ketakutan, melainkan juga dalam setiap rentang hari yang terlihat damai.
Sebab mereka memahami bahwa ketentraman sejati tidak berasal dari kondisi dunia yang stabil, melainkan dari hati yang sepenuhnya menyerah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini memupuk sikap pasrah yang kokoh sekaligus membangkitkan semangat jiwa untuk terus berikhtiar. Kita sadar betul siapa sumber segala kekuatan itu. Sungguh tak terhitung banyaknya individu yang telah mengamalkan zikir ini dengan ketulusan hati, kemudian menyaksikan transformasi luar biasa dalam hidup mereka. Ada yang pulih dari penyakit menahun yang tak kunjung sembuh, ada yang mendapati rezeki berlimpah dari jalan yang tak pernah terbayangkan, tak sedikit pula yang merasakan kedamaian batin kembali setelah sekian lama dirundung kegelisahan. Karena Allah tak akan pernah mengabaikan zikir tulus yang terucap dari lubuk hati yang murni, semata-mata bergantung kepadanya. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dikasihi Allah, sebelum kita menyelami lebih jauh, saya mengajak Anda sekalian untuk melakukan sebuah tindakan sederhana namun krusial. Luangkan sedikit waktu untuk menuliskan segala keinginan, impian, harapan, dan kebutuhan Anda saat ini pada kolom komentar. Apakah Anda sedang berjuang melawan penyakit, terjerat masalah finansial, merasa letih dengan kerasnya hidup, atau sekedar merindukan ketentraman batin? Ungkapkanlah dengan jujur, seraya meniatkan ini sebagai bagian dari doa dan permohonan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui tayangan ini dan zikir yang kita kupas, Allah memudahkan segala jalan keluar dari setiap kesulitan yang Anda hadapi. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kerap kali manusia mencari solusi atas permasalahan mereka di luar diri. Mereka berpikir bahwa segala kesulitan akan sirna jika memiliki kekayaan, posisi tinggi, jaringan luas, atau kecanggihan teknologi. Namun, hakikatnya, kedamaian hati dan kesembuhan paripurna tidak bersumber dari faktor eksternal, melainkan dari kedalaman jiwa yang yakin dan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Maka, kalimat agung ini hadir sebagai jembatan yang menghubungkan hati yang rapuh dengan kekuatan ilahi yang tiada batas. Ini bukan sekadar mantra tanpa arti, melainkan untayan zikir syarat makna yang apabila diresapi dan diamalkan, sanggup mengubah alur kehidupan seseorang. Anda pun saudaraku dapat menyaksikan bagaimana banyak orang yang telah mengamalkan zikir ini dengan tulus hati, kemudian mengalami transformasi nyata dalam hidup mereka. Beberapa di antaranya telah sembuh dari penyakit kronis yang sulit diobati. Ada pula yang dianugerahi rezeki tak terduga, dan tak sedikit yang kembali menemukan ketentraman batin setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kegelisahan. Ini karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa tulus yang terucap dari hati hambanya yang benar-benar bersandar hanya kepadanya semata. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang senantiasa diberkahi Allah, ungkapan ini mengajarkan hakikat bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sekuat apapun kita berjuang, hasilnya tetap bergantung pada izin dan kehendak Allah, Sang Pelembut hati di tengah topan ujian, sekaligus peneguh jiwa saat raga terasa ringkih. Setiap lafadznya menyimpan vibrasi kekuatan samawi yang mengalir kepada mereka yang sungguh-sungguh memohon pertolongannya. Apabila saat ini Anda merasa terbebani dalam menjalani hari-hari, cobalah luangkan waktu setiap fajar dan senja untuk melafalkan kalimat ini secara perlahan, dengan hati yang khusyuk dan tulus. Hindari ketergesaan, resapi setiap suku katanya, pupuk keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat dan mendengar segala keluh kesah Anda. Saudaraku, percayalah bahwa kekuatan untuk pulih, untuk bangkit, untuk meraih keberhasilan, dan untuk terus melangkah maju bersemayam pada mereka yang hatinya sepenuhnya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan ini juga menjadi penawar keputusasaan, karena keputusasaan merupakan manifestasi ketidakpercayaan akan kuasa Allah dalam mengubah setiap keadaan. Maka, siapapun yang secara konsisten mengamalkan kalimat ini, ia seolah-olah tengah memutus ketergantungan dari semua makhluk dan hanya menambatkan harapannya pada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah. Disinilah tersembunyi rahasia kekuatannya yang membawa kita kembali pada hakikat penciptaan, bahwa kita hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Rob yang maha mampu atas segala sesuatu.
Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dilimpahi rahmat Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kalimat ini sebagai kanzun min kunuzul jannah, harta karun dari perbendaharaan surga. Ini bukanlah ucapan biasa. Harta karun menyiratkan sesuatu yang amat bernilai, tersembunyi dan tidak sembarangan orang dapat memperolehnya. Oleh sebab itu, siapapun yang tekun melafalkannya dengan penuh peresapan makna, sejatinya ia tengah menggali permata spiritual yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia ini. Subhanallah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebagian ulama menerangkan bahwa kalimat ini adalah manifestasi tauhid dalam bentuk amalan lisan yang menyatukan keyakinan kita bahwa tiada daya untuk menjauhi kemaksiatan dan tiada kekuatan untuk menjalankan ketaatan melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Maka, bila mana kita merasa lemah dalam beribadah atau mudah tergelincir pada dosa, bacalah kalimat ini. Sebab, ia akan mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk berubah bukan berasal dari diri sendiri, melainkan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang rutin berzikir dengan kalimat ini akan lebih lapang dada dalam menerima takdir. Ia tidak akan berkeluh kesah saat diuji, pun tidak akan menyombongkan diri ketika dilimpahi nikmat. Mereka memahami bahwa segala kekuatan yang dimiliki hanyalah titipan. Apabila Allah berkehendak, semuanya bisa lenyap dalam sekejap mata. Oleh karena itu, zikir ini berfungsi sebagai penyeimbang jiwa antara kesabaran dan rasa syukur, antara ikhtiar dan tawakal. Kala hati dipenuhi ratapan, bibir terasa berat bersyukur, dan benak diselimuti kecemasan, pada saat itulah kalimat ini tampil sebagai penawar mujarab. Lafalkanlah kalimat ini dengan ketulusan secara perlahan. Jangan tergesa-gesa, resapilah maknanya. Sadarilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada Allah yang Maha Penolong, yang Maha Mengetahui, lagi Maha Penyayang. Tak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, termasuk penderitaan yang Anda sembunyikan dari halayak. Mungkin sebagian orang akan bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan untaian kata ini bisa menyembuhkan penyakit? Jawabannya adalah karena kalimat ini melampaui sekadar ucapan biasa. Ia adalah doa, representasi keyakinan teguh, dan bentuk penyerahan diri mutlak kepada Allah. Dalam ranah medis modern pun, kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Terlebih lagi dalam dimensi rohani, di mana jiwa yang kuat akan melimpahkan kekuatan luar biasa pada tubuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah nyata yang membuktikan mukjizat dari zikir agung ini. Diceritakan ada seorang penderita lumpuh yang mulai mampu menggerakkan tubuhnya setelah melafalkan zikir ini ratusan kali dengan keyakinan penuh. Ada pula seorang ibu yang putranya terbaring koma, tak henti-hentinya membacakan kalimat ini di sisi ranjang anaknya, dan sang anak perlahan-lahan kembali sadar. Apakah semua ini sekadar kebetulan? Tentu saja tidak. Ini adalah wujud pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Atas dasar itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan An-Nasai, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang berarti tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka kalimat itu akan menjadi penawar baginya dari 99 jenis penyakit, dan yang paling ringan diantaranya adalah kegelisahan. Betapa dahsyatnya efek kalimat ini hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutnya sebagai obat, bukan hanya untuk satu atau dua, melainkan hampir 100 jenis penyakit. Oleh karena itu, janganlah meremehkan keampuhannya, sebab di balik lafaz yang tampak sederhana ini tersimpan energi yang tak terhingga. Penyakit yang dimaksud dalam hadis ini meliputi gangguan lahiriah dan batiniah. Penyakit lahiriah mencakup berbagai gangguan pada tubuh seperti demam, tekanan darah tinggi, masalah jantung, kanker, dan aneka rupa lainnya. Sementara itu, penyakit batiniah adalah yang menyerang jiwa dan hati seperti kegelisahan, ketakutan berlebih, iri hati, dengki, kesombongan, kemalasan dalam beribadah, kekerasan hati, hingga gangguan mental. Kalimat ini berfungsi sebagai penawar karena ia mengikat rohani kita dengan kekuatan ilahi yang menyembuhkan dari relung terdalam diri.
Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang senantiasa diberkahi Allah, adapun tata cara pengamalannya sangatlah sederhana, namun menuntut ketekunan, keistiqomahan, dan keyakinan teguh kepada Allah. Lafalkanlah kalimat agung ini, La haula wa la quwata illa billah. Ucapkanlah berulang kali, setidaknya 100 kali setiap pagi dan 100 kali setiap malam. Anda juga bisa membacanya 313 kali atau 1000 kali pada waktu-waktu istimewa, seperti sepertiga malam terakhir. Bacalah dengan kesadaran penuh dan jika memungkinkan, tiupkanlah pada air lalu minum. Niatkan sebagai penawar. Ingat, selalu iringi zikir ini dengan upaya medis yang diperlukan, karena tawakal sama sekali tidak meniadakan ikhtiar. Saudaraku di Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, kehidupan ini tak pernah luput dari tantangan, namun Allah telah membekali kita dengan senjata rahasia, zikir. Dan salah satu zikir paling agung itu adalah La haula wa la quwata illa billah. Jangan biarkan lisan Anda kering tanpa melafalkannya. Jangan biarkan hati Anda hampa dari maknanya. Sebab, boleh jadi dalam kalimat inilah Allah telah mempersiapkan solusi bagi segala kegundahan Anda. Semoga setiap lafaz yang Anda ucapkan menjadi gerbang menuju kesembuhan, ketentraman, dan keberkahan dalam hidup. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami mengakhiri, silahkan saudaraku dapat menuliskan Qabiltu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe juga. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, mohon sebarkanlah kepada keluarga dan kerabat yang membutuhkan. Demikian, semoga berkah dan membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, adakah di antara Anda yang kini didera penyakit, kecemasan, tekanan batin, atau berbagai kesulitan hidup yang tak berkesudahan? Dalam tayangan ini, kami akan mengungkapkan sebuah kalimat agung dari baginda Rasulullah SAW yang dikenal sebagai penawar bagi 99 jenis penyakit dengan kegelisahan sebagai masalah paling ringan yang dapat diatasi. Lebih dari sekedar untayan zikir biasa, kalimat ini adalah permata surgawi yang berdaya menyembuhkan sanubari. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa siapapun yang melafalkannya dengan sepenuh hati dan keyakinan teguh, niscaya Allah Ta'ala akan menganugerahkan kesembuhan baik secara fisik maupun spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Ashfaq Entertainment yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang kerap mencekik jiwa, tak sedikit manusia merasakan kelelahan mendalam, kegelisahan, bahkan jurang keputusasaan. Raga terasa limbung, benak dihimpit berbagai persoalan, dan hati diliputi kekosongan. Kita acap kali berlari mengejar kedamaian ke berbagai penjuru, namun yang didapat justru kehampaan dan kecewaan. Padahal, ada sebuah ungkapan mulia yang tersimpun di bibir kita, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai harta karun dari surga. Ungkapan ini tidak hanya mengusir kegelisahan, melainkan juga bertindak sebagai penawar dan penyembuh bagi 99 macan penyakit. Ungkapan sakral ini bukanlah sekadar ratapan penghibur, melainkan sebuah deklarasi tauhid yang tak tergoyahkan. Ia menggarisbawahi hakikat diri kita sebagai insan lemah, tak berdaya melakukan apapun kecuali atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung pengakuan tulus bahwa setiap aspek kehidupan, dari sakit menuju sehat, dari kemiskinan menuju kelimpahan,